Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya rasanya hidup di dalam perut ikan raksasa selama 40 hari? Sungguh besar kuasa Allah karena telah memberikan mukjizat tersebut kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Atas kuasa Allah, Nabi Yunus alaihissalam dapat bertahan di dalam perut ikan selama 40 hari. Bagaimana sebenarnya kisah lengkapnya? Kenapa Nabi Yunus alaihissalam bisa ditelan oleh ikan raksasa dan bagaimana beliau bertahan hidup selama puluhan hari? Video ini akan menceritakan bagaimana kisah beliau secara lengkap dan kisah ikan Nun atau ikan raksasa yang menelannya. Ikan tersebut menjadi salah satu makhluk mistis yang Allah ciptakan dan diyakini ikan Nun tersebut masihlah hidup sampai hari kiamat nanti. Tonton terus video ini sampai akhir ya, agar kita paham dan mendapat manfaat, hikmah, serta keberkahan dari kisah para nabi. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi dan rasul Allah berikan kelebihan berupa mukjizat untuk memudahkan mereka dalam mengemban tugas berdakwah kepada kaum tempat mereka diutus. Sedikit kita akan membahasnya. Jadi apa sih mukjizat itu? Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab akjaza, yukjizu, mukjizat, yang artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalah. Lebih sederhananya seperti ini. Mukjizat adalah sesuatu yang terjadi pada diri nabi atau rasul dan bersifat istimewa atau berada di luar batas akal manusia. Di antara contoh mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul, di antara lain Nabi Nuh yang dapat membuat bahtera besar untuk menyelamatkan kaumnya. Nabi Ibrahim yang tidak terbakar ketika berjalan melewati api. Nabi Daud yang bisa bicara dengan burung dan memiliki suara sangat merdu. Nabi Yusuf yang dapat menafsirkan mimpi. Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan berbagai hewan serta menguasai bangsa jin. Nabi Musa dengan tongkatnya. Nabi Isa yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra Mi'rajnya. Dan salah satu mukjizat yang akan kita bahas di video ini, Nabi Yunus yang dapat bertahan di dalam perut ikan raksasa selama puluhan hari. Kalau dianalisis secara logika, peristiwa-peristiwa tersebut memang tampak di luar nalar. Tetapi justru dari situlah bukti kekuasaan Allah dapat kita lihat. Allah dapat membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kisah Nabi Yunus dan ikan Nun, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang silsilah Nabi Yunus dan latar belakang kehidupan beliau. Nabi Yunus atau Yunus ibn Matta lahir di Gats Aifar, Palestina. Garis keturunan Nabi Yunus dimulai dari Benyamin bin Yakub. Benyamin adalah saudara kandung seibu dan sebapak Yusuf. Benyamin menurunkan Abu Matta, kemudian Matta menurunkan Yunus, Rasul yang ke-21 untuk bangsa Ninawa di Irak. Beliau diutus sekitar awal abad ke-8 sebelum Masehi. Nabi Yunus adalah nabi dan rasul Allah yang diutus untuk berdakwah dan menyeru kaum Ninawa agar beriman kepada Allah. Menurut berbagai literatur, Ninawa adalah suatu kota yang terletak di Mosul, Irak. Kota tersebut termasuk kota yang paling kaya dan besar di masa itu. Penduduk kaum Ninawa diceritakan memiliki watak keras, gemar melakukan kejahatan dan menyembah berhala. Dan Nabi Yunus menjadi pendatang yang diharapkan dapat mengembalikan akidah kaum tersebut ke jalan yang benar. Meskipun kaum Ninawa sangat keras kepala, tetapi dengan penuh keteguhan, Nabi Yunus berusaha untuk menyampaikan ajaran Allah. Nabi Yunus memerintahkan kaumnya untuk bertobat dan menyembah Allah serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Tetapi bagaimana reaksi kaum Ninawa? Boro-boro bertobat, kaum Ninawa malah mengatakan kalau ajaran yang disampaikan oleh Nabi Yunus hanyalah dusta semata. Mereka tidak mau percaya karena apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus dianggap bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka.
Menurut kaum Ninawa, Tuhan-Tuhan mereka adalah berhala yang sudah mereka sembah secara turun-temurun. Apalagi Nabi Yunus adalah pendatang, sehingga dianggap sebagai orang asing yang hanya merusak kepercayaan yang sudah ada. Mendengar hal tersebut, Nabi Yunus tentu saja merasa marah. Ia berdakwah dengan penuh kelembutan tanpa berharap apapun selain keridhaan Allah, tapi kaumnya malah menentang dengan keras. Nabi Yunus kemudian mengancam kaum Ninawa dengan azab Allah. Jika kamu tetap bertahan pada akidah moyangmu itu, maka Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku dengan menurunkan azab yang pedih padamu, seperti yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, dan Samud. Begitu kata Nabi Yunus. Mendengar ancaman yang dilontarkan oleh Nabi Yunus, kaum Ninawa bukannya takut, malah semakin menantang. Apapun yang kamu katakan, kami tidak akan percaya dan mengikuti ajaranmu. Kami tidak takut dengan ancamanmu. Tunjukkan saja ancaman itu jika kamu memang orang yang benar. Begitu kata mereka. Mereka benar-benar kaum yang keras kepala. Nabi Yunus kemudian memutuskan untuk meninggalkan Ninawa. Beliau menuju tepi laut dan memutuskan untuk pergi ke negeri lain sambil berdoa kepada Allah agar kaum Ninawa menerima ganjaran atas perbuatan dan keingkaran yang mereka lakukan. Dan benar saja, setelah kepergian Nabi Yunus, Allah menurunkan peringatan kepada kaum Ninawa berupa langit gelap gulita, angin bertiup kencang, dan keadaan yang menakutkan. Keadaan kala itu sangat mencekam, hingga para orang tua bergerak ke padang pasir dengan membawa anak-anak mereka dan berusaha mencari perlindungan. Pada saat itulah, mereka kemudian menyadari kalau ajaran yang diberikan oleh Nabi Yunus adalah suatu kebenaran. Kesadaran tersebut membuat penduduk Ninawa kemudian bertaubat kepada Allah. Di tepi laut, Nabi Yunus berjumpa dengan sebuah kapal dan memutuskan untuk menaiki kapal tersebut. Di tengah perjalanan, gelombang ombak mulai menyapu permukaan kapal. Nakhoda pun mengambil kebijakan untuk mengurangi muatan demi menjaga kestabilan kapal dengan membuang barang-barang yang ada. Namun, itu tidak cukup, maka diputuskan harus mengorbankan penumpang untuk diceburkan ke dalam lautan. Awak kapal kemudian melakukan undian, dan nama Nabi Yunus muncul. Kemudian, undian diulangi kedua kali, lagi-lagi keluar nama sang Nabi. Hingga undian ketiga, nama Nabi Yunus terus keluar. Undian dilakukan hingga 3 kali. Nabi Yunus sadar, hal tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan ketentuan dari Allah. Dengan penuh kepasrahan, Nabi Yunus menerima ketentuan dari Allah dan menceburkan diri ke laut. Allah kemudian memerintahkan ikan Nun, seekor ikan raksasa, untuk menelan Nabi Yunus. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat As-Safaat ayat 139 sampai 145. Sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berlari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, maka dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Dia kemudian ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Seandainya dia bukan golongan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perutnya ikan sampai hari kebangkitan. Kami kemudian melemparkannya dari mulut ikan ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Selama 40 hari di dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus alaihissalam terus-menerus berdoa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa tersebut masih terus dilafalkan hingga hari ini dan dikenal dengan sebutan doa Nabi Yunus. Kita juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah 40 hari berdoa siang dan malam, Allah kemudian memberi pertolongan dan memerintahkan ikan Nun untuk memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari dalam perut ikan Nun dalam keadaan sakit,
lemah, dan penuh ruam. Akan tetapi, Allah memberikan pertolongan dengan menumbuhkan sebuah pohon yang bisa menaungi Nabi Yunus, membuat beliau nyaman dan buahnya dapat dimakan. Setelah kondisinya pulih, Nabi Yunus kembali kepada kaum Nanawi dan betapa kagetnya beliau ketika menyadari kaumnya telah bertaubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari kisah Nabi Yunus dan ikan Nun, apa yang dapat kita pelajari? Ya betul, kesabaran. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita diajarkan untuk selalu bersikap sabar, termasuk ketika menghadapi orang-orang yang menentang dan bersikap buruk kepada kita. Seperti Nabi Yunus yang terus-menerus memohon ampun kepada Allah selama berada di dalam perut ikan Nun, kita juga harus selalu berintrospeksi dan menyadari kesalahan yang kita lakukan. Sesungguhnya manusia adalah tempatnya keliru, maka memohon ampunlah kepada Allah. Sahabat Parsa Khalifah, demikianlah kisah Nabi Yunus dan ikan Nun. Semoga kita dapat meneladani hal-hal baik dari kisah tersebut agar menjadi hamba yang semakin baik. Untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.